Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya sedang berada di kebun cabai akar saya. Ini bisa kawan-kawan lihat buah keduanya. Alhamdulillah sudah banyak yang merah lagi. Ini 4 hari yang lalu sudah kita panen. Tapi sekarang harga cabai di daerah saya itu sangat anjlok. Sekarang itu cuma Rp5.000 per kilogram. Padahal buah keduanya ini alhamdulillah masih lebat-lebat. Itu yang di bagian bawah itu ada yang hampir patah karena buah. Itu bisa kalian lihat. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan pengocoran dolomit untuk menyuplai kebutuhan kalsium pada tanaman cabai saya. Dan sedikit saya akan berbagi pemahaman sekaligus pertanyaan dari kawan kita kemarin itu yang menanyakan apakah pengocoran dolomit itu bisa kita lakukan pada saat musim kemarau. Karena mengingat juga di daerah saya ini sudah memasuki musim kemarau. Namun sebelumnya bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol like-nya. Karena tanpa subscribe dari kawan-kawan semua, channel ini tidak bisa maju dan berkembang. Jadi seperti ini yang dimaksud kapur dolomit. Di pasaran itu ada 2 jenis kapur pertanian yang beredar. Ada yang kapur dolomit, itu adalah merek Dagan dan jenis. Kedua Kaptan atau kapur pertanian, itu juga berbeda-beda produksinya, berbeda-beda merek dagangnya. Jadi ada 2, ada dolomit, ada Kaptan, itu kurang lebih sama kandungannya. Terus untuk pengaplikasian dari kapur dolomit ini yang familiar dikenal oleh petani itu ada 2 waktu pengaplikasian. Yang pertama pada saat penaburan pengolahan lahan, persiapan lahan, kadang dicampurkan dengan pupuk kandang atau pupuk kompos, kadang juga dipisah. Kalau saya pribadi itu saya pisah duluan dolomit 2 minggu sebelum penaburan pupuk kompos atau pupuk kandang. Terus pengaplikasian yang kedua yaitu pada saat tanaman kita sudah tumbuh atau pupuk susulan istilahnya, itu pada saat cuaca ekstrim atau curah hujan tinggi. Jadi kenapa diaplikasikan pada curah hujan tinggi? Karena pada saat cuaca hujan atau kondisi curah hujan tinggi, pH media tanam kita itu drop, atau istilah lainnya pH media tanam kita, pH tanah kita itu menjadi masam. Itu bisa menyebabkan unsur hara yang terdapat pada media tanam itu tidak bisa diserap secara maksimal jika pH media tanam kita itu tidak stabil atau tidak netral, bisa asam dan bisa basah. Kalau curah hujan tinggi atau cuaca sering hujan, itu bisa dipastikan pH media tanam kita itu menjadi asam. Dan resiko jika pH media tanam kita menjadi asam, yang pertama tadi kerugiannya, yaitu unsur hara yang terdapat pada media tanam, yang terdapat pada tanah itu tidak bisa diserap secara maksimal. Karena semua unsur hara itu bisa diserap secara maksimal pada kondisi pH yang stabil, yang netral, yang berkisar di antara 6-7 pH medianya. Terus yang kedua, jika kondisi pH media tanam kita masam atau drop, itu bisa dipastikan tanaman kita akan kekurangan kalsium. Jadi tanaman kita jika kekurangan kalsium, yang pertama itu bunganya akan rontok. Terus yang kedua, buahnya juga akan rontok. Kalau buah tanaman cabai yang rontok akibat kekurangan unsur hara kalsium, akibat curah hujan tinggi, itu bisa dipastikan warnanya akan kekuning-kuningan pada ujung dan pangkal. Cuma ini sampel buah yang saya ambil ini warna hijau. Ini normal, buah yang normal. Jadi kalau kekurangan kalsium itu ujung buahnya itu dan pangkal buahnya itu kuning dan rontok sebelum matang.
Itulah ciri-ciri buah yang kekurangan unsur hara kalsium. Jadi itu sering dialami pada saat curah hujan tinggi yang mengakibatkan pH media tanam kita menjadi drop. Jadi ada dua manfaat dari kapur dolomit. Ada dua manfaat utama dari penggunaan kapur dolomit. Yang pertama itu bisa menetralkan atau bisa menstabilkan pH media tanam kita yang drop atau yang bersifat masam itu kembali normal, kembali netral akibat curah hujan yang tinggi. Atau misalkan saat kita membudidayakan tanaman pada lahan-lahan basah yang sering tergenangi air atau lahan-lahan payau atau lahan-lahan rawa, ini sangat penting kita tambahkan untuk menstabilkan pH media tanam kita. Terus manfaat yang kedua yang bisa kita dapatkan dari penggunaan kapur dolomit yaitu untuk menyuplai kebutuhan kalsium pada tanaman kita. Baik itu yang berjalan normal, yang mengalami kekurangan kalsium, terus yang berjalan tidak normal, misalkan kekurangan kalsium akibat pH media tanam kita yang drop akibat curah hujan yang tinggi. Jadi fungsi dari kapur dolomit ini yang pertama bisa menetralkan pH media tanam, terus yang kedua bisa menyuplai kebutuhan kalsium pada tanaman kita, khususnya pada tanaman cabai. Terus kemarin itu ada kawan yang menanyakan apakah kita tetap perlu menggunakan atau mengaplikasikan kapur dolomit pada saat musim kemarau. Jadi seperti halnya pada tanaman cabai saya ini, karena di daerah saya sudah memasuki musim kemarau, apakah ini masih perlu kita aplikasikan? Jadi penggunaan kapur dolomit ini tidak masalah kita gunakan, kita aplikasikan pada musim hujan ataupun pada musim kemarau. Kalau musim kemarau, kan tadi saya bahasakan ada dua manfaat utama dari penggunaan kapur dolomit. Yang pertama bisa menetralkan pH media tanam kita yang drop, yang masam, akibat curah hujan yang tinggi. Terus yang kedua bisa menyuplai kebutuhan kalsium. Jadi saat kita mengaplikasikan kapur dolomit pada musim kemarau, ini tujuan yang kedua yang akan kita dapatkan, yaitu untuk menyuplai kebutuhan kalsium pada tanaman kita dalam hal untuk mencegah kerontokan bunga dan buah pada tanaman cabai khususnya. Jadi untuk fungsi yang pertama itu yang menetralkan pH media tanam itu tidak terlalu kita dapatkan. Hanya kita mendapatkan fungsi yang kedua, yaitu menyuplai kebutuhan kalsium. Walaupun sebenarnya penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan pH media tanam kita juga menjadi drop atau menjadi asam. Jadi bukan hanya curah hujan yang tinggi itu yang menyebabkan pH media tanam kita drop atau pH media tanam kita menjadi asam, tetapi penggunaan pupuk kimia juga yang kita gunakan secara terus-menerus itu bisa menyebabkan pH media tanam kita juga menjadi asam. Jadi perlu kita tambahkan atau perlu kita gunakan kapur dolomit, baik itu musim hujan ataupun musim kemarau. Jadi penggunaan saya, kalau saya pribadi, jika saya gunakan kapur dolomit pada musim kemarau, itu tujuannya untuk menyuplai kebutuhan kalsium pada tanaman cabai, yaitu untuk mencegah kerontokan bunga dan buah. Terus selanjutnya ini saya gunakan kapur dolomit. Kalau musim hujan saya menggunakan 4-5 kilo kapur dolomit per 200 liter air atau per drum. Kalau musim kemarau saya menggunakan 3-4 kilo kapur dolomit per 200 liter air atau per drum. Jadi kebutuhannya kita kurangi, bisa kita kurangi sampai 1-2 kg per drum. Jadi langsung saja kita masukkan, kita celupkan. Terus untuk dosis per pohonnya saya berikan kurang lebih 400 ml per pohon. Jadi saya berikan setiap tanaman, setiap pohon. Ini langsung saja kita siramkan di sekitaran pohon tanaman kita. Jadi tidak masalah kena batang, itu tidak masalah. Jadi seperti ini.